sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang saya hormati Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ibu Mercy, Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan, rekan-rekan DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan, Bapak Ibu, rekan-rekan buruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Sekjen, saya membacakan manifesto PDI Perjuangan bagi buruh. Sejarah mengajarkan bahwa tugas ideologis PDI Perjuangan adalah menjalankan Pancasila sebagai dasar, tujuan, pandangan hidup, way of life, serta landasan dalam kebijakan strategis partai untuk mengelola negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pancasila mengandung narasi dan spirit pembebasan agar melalui kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat benar-benar terbebas dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, perjuangan buruh tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup semata. Secara historis, ideologis, dan kultural, PDI Perjuangan menempatkan perjuangan buruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas peradaban bangsa. Buruh bersama petani, nelayan, dan seluruh lapisan masyarakat yang tertindas oleh sistem diperlakukan tidak adil serta terpinggirkan dalam sistem ekonomi harus dibangun kesadarannya agar menjadi kekuatan efektif bagi lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut harus terus diperjuangkan. Dalam menghadapi ketertindasan akibat penjajahan, Bung Karno telah melahirkan teori asas-asas perjuangan dan praksis politik untuk memerdekakan kaum marhaen. Namun, realitas kemiskinan masih menjadi persoalan pokok hingga saat ini. Meskipun gagasan pembebasan kaum marhaen telah dirumuskan secara resmi di Yogyakarta pada 7-8 Juli 1933. Dalam praktiknya, buruh kerap hanya dipandang sebagai alat produksi dalam sistem ekonomi. Peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat dan narasi pembebasan rakyat tertindas. Dalam perspektif kekinian, kaum marhaen mencakup petani, nelayan, buruh, buruh informal, masyarakat adat, pekerja digital rentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta seluruh rakyat miskin Indonesia lainnya. Dalam melindungi dan mengamankan kehidupan kaum marhaen, PDI Perjuangan berpegang pada ajaran Bung Karno mengenai tugas partai politik, yaitu: pertama, partai politik harus hadir sebagai organisasi yang lahir, tumbuh, dan hidup bersama denyut nadi rakyat, serta memahami perjuangan hidup kaum marhaen, yakni dengan menyelami kehidupan rakyat, serta menangis dan tertawa bersama rakyat. Kedua, partai politik berperan sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, menjadi sarana perjuangan untuk memastikan rakyat hidup layak, mulia, adil, dan makmur, serta terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, partai politik sebagai suluh perjuangan, pembawa penerang yang memberikan arah dan pengetahuan konkret dalam perjuangan politik kebangsaan. Berdasarkan prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar historis dan filosofis lahirnya Pancasila yang berpihak pada rakyat tertindas, PDI Perjuangan terpanggil untuk menyerukan manifesto politik bagi kaum buruh dan rakyat pekerja di Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan struktural akibat tekanan ekonomi dan dinamika geopolitik sebagai berikut. 1. Perjuangan buruh harus menjadi bagian dari perjuangan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan akibat kebijakan ekonomi yang tidak adil. Buruh harus dijamin kebebasannya untuk berkumpul,
betul berserikat dan memperjuangkan kehidupan yang layak secara manusiawi. 2. Perjuangan buruh harus dilihat dalam perspektif historis, ideologis, dan kultural sebagai bagian dari pembangunan peradaban bangsa. Peradaban tersebut dibangun melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, riset, dan inovasi. Buruh bukan sekedar faktor produksi, melainkan kekuatan utama dalam transformasi sistem produksi nasional bersama petani dan nelayan sebagai soko guru kemandirian nasional. 3. Peningkatan produktivitas buruh harus ditempuh melalui strategi nasional yang berkeadilan, bukan melalui penekanan upah atau perpanjangan jam kerja. Negara wajib hadir melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta alih teknologi. Setiap buruh berhak atas peningkatan keterampilan, termasuk pekerja sektor informal dan digital. Produktivitas harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak. 4. APBN harus menjadi instrumen utama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Anggaran negara harus diarahkan untuk memperluas jaminan sosial, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui industrialisasi nasional. Kebijakan penghematan yang merugikan buruh harus dihentikan. 5. Sistem pengupahan harus menjamin kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang dengan melibatkan serikat buruh secara bermakna. Praktik upah murah, outsourcing eksploitatif, dan kontrak kerja tidak pasti harus dihapus. Upah adalah bentuk penghargaan atas martabat manusia. 6. Negara wajib memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh buruh, termasuk buruh migran, pekerja perempuan, pekerja informal, dan pekerja digital. Perlindungan mencakup aspek hukum, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Praktik pekerja anak harus dihapuskan. Untuk buruh migran, negara harus menjamin sistem penempatan yang aman, perlindungan di luar negeri, dan program pemberdayaan purna PMI. 7. PDI Perjuangan akan mengambil peran aktif dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh, tenaga kerja informal, pekerja migran, termasuk tenaga kerja berbasis digital, melalui keterlibatan bermakna serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses legislasi, guna menjamin lahirnya regulasi yang adil, melindungi, dan memberikan kepastian hukum. 8. Manifesto ini merupakan komitmen politik PDI Perjuangan untuk menempatkan buruh sebagai pusat perjuangan keadilan sosial berlandaskan ajaran Bung Karno tentang marhainisme. Manifesto ini menegaskan kehadiran negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan, serta menyerukan kepada seluruh kader partai untuk bergotong royong bersama kaum pekerja dan seluruh elemen bangsa demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkeadilan. Jakarta, 3 Mei 2026, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Charles Honoris. Mohon izin Pak Charles agar di tempat.